Beli daging di pasar Kedoya, lebih enak masaknya digiling. Hai Ings People, apa kabarnya? Welcome back to Sharing. Halo Ings People, gimana kabarnya nih? Kita baru aja ketemu kemarin tuh sama Pak Didi. Sekarang kita udah ketemu lagi, ngobrol-ngobrol lagi di sharing session kali ini. Ada tamu spesial juga nih di episode kali ini. Kita langsung aja sapa kali ya, langsung kita sambut Mas Ivan. Halo Mbak Yomi. Halo Mas Ivan, gimana kabarnya Mas? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Gimana nih pas puasa, so far puasa tahun ini gimana nih? So far so good. So far so good. Iya. Lemes-lemes nggak? Lumayan sih. Lumayan ya. Tapi lumayan. kerja tetap ya. Masih. Bersemangat Tetap gitu. harus. Tapi kalau udah jam 3 jam 4 udah maunya bobo aja nggak? Gimana? Iya. Tetap harus semangat lah ya. Tetap dong. Tetap harus semangat. Nah Mas Ivan, tahun ini nih Hmm. ada yang ngingetin sahur sama buka nggak sih? Ada nggak ya? Wah, mau ada mau enggak, tapi ada salah satu aplikasi loh Mas yang bisa ngingetin sahur, buka gitu di waktu bulan Ramadan ini. Oke. Nah, kemarin tuh aku sempet download karena kan mau coba gimana sih kalau ada yang ngingetin sahur, ngingetin buka gitu ya. Yeah. Aku coba download, terus tampilannya sih oke ya, warnanya oke, desainnya oke gitu, tampilannya oke, tapi kayak ada yang kurang gitu Mas pas aku buka fitur-fiturnya, terus coba-cobain tombol-tombolnya gitu-gitu, kayak kurang nyaman gitulah kita makainya. Kalau kayak gitu ada yang bertanggung jawab gak sih Mas di dalam bidang IT itu? Oke, sebenarnya aku yakin untuk case seperti Mbak Yaumi ceritakan tadi, sebenarnya teman-teman Inix People juga pasti sekali atau enggak 2 kali pernah mengalami ya case-case seperti itu. Lagi download, lagi explore atau lagi explore Play Store atau App Store ya. Kemudian ketemu sama aplikasi menarik nih dari desainnya, dari warnanya ya khususnya. Kemudian tertarik buat install. Nah, ketika pada tahap itu artinya aplikasi tersebut berhasil secara UI. Secara UI berhasil untuk mendorong kita untuk install aplikasinya. Oh itu istilahnya UI. UI. UI-nya itu, oke. Nah, tapi setelah diinstal, wah zong nih aplikasinya. Secara di explore kok kurang interaktif ya. Seperti itu. Nah, itu sebenarnya peran dari UX, Mbak Yomi. Peran dari UX. Kenapa? PR tim UX juga untuk bisa mengoptimalkan pengalaman kita sebagai pengguna. Nah, ada istilah baru nih kita dengar, UI dan UX. Itu tuh emang ada perbedaannya atau satu hal yang sama, Mas? Nah, berbeda, Mbak. Kalau misalkan UI itu fokusnya adalah user interface, yaitu aspek dari visual sebuah aplikasi atau sebuah website. Tapi untuk user experience adalah keseluruhan pengalaman kita sebagai pengguna ketika berinteraksi dengan aplikasi atau website tersebut. Oh, oke. Coba contohnya Mas, kalau UI kayak gimana dalam aplikasi gitu ya. Okay. UI kayak gimana, UX-nya tuh kayak gimana? Oke, di sini kita cek ada gambar 2 kemasan saus ya, lebih tepatnya 2 kemasan saus. Tunjuk aja di mana, Mas? Yang di sini ya, di sini. Oke. Nah, yang di sebelah kiri botol sausnya ini adalah saus yang umum dan familiar yang kita kenal ya sehari-hari. Bentuknya botol kaca. Tapi masalahnya apa yang terjadi ketika si botol tersebut kemasannya isinya tinggal setengah ya. Oke. Tinggal setengah, pasti tentunya kita perlu effort untuk mengeluarkan isi sausnya ya. Perlu di-shake gitu kan. Betul. Perlu dipukul-pukul dulu Perlu belakangnya. dipukul-pukul ya, emosi ya. Betul. Apalagi bulan puasa ya. Betul. Udah lapar mau makan, nggak keluar-keluar tuh. Lanjut. Nah, itu karena ketika kita mendesain sebuah kemasan saus tadi, kita hanya mementingkan aspek UI-nya aja, secara look dia menarik. Tapi secara pengalaman kita sebagai pengguna untuk menggunakannya itu yang perlu tim UX ini optimalkan ya dari segi desainnya, inovasinya seperti apa. Itu adalah PR dari tim UX. Makanya yang di sebelah kanan kemasan ini adalah kemasan inovasi yang mana bisa
bukan hanya menjawab aspek visualnya, tapi juga dari segi pengalaman kita sebagai pengguna dimudahkan seperti itu. Karena kemasan tutupnya atau cupnya di bawah. Oke. Jadi estetikanya oke juga, tapi dalam penggunaannya pun nggak membebani si ininya ya, menyelesaikan gitu. Menyelesaikan permasalahan kita tadi ya dari botol kaca tadi. Gitu. Sederhananya seperti itulah ya Mas ya. Betul Mbak. Dalam istilah botol saus. Iya, botol saus, kemasan saus. Nah, kita UI UX berarti beda ya. UI ya. sendiri, UX sendiri. Tapi kita dalam episode ini kita ngomongin UX-nya dulu lah. Untuk UI-nya kita lain kali lagi kita bikin sharing lagi terkait UI-nya. Boleh banget gak sih Mas? Iya, boleh banget. Nah, kalau UX sendiri nih, tanggung jawab sebagai dibilangnya apa sih Mas? Untuk orangnya? Tim UX, tim user experience. Ya? Cuman kalau misalkan kita bicara untuk perusahaan skala besar seperti Google ya, Mbak Yomi ya. Nah itu sebenarnya dari tim UX-nya sendiri juga ada subdivisinya lagi, gitu, ada rules-nya lagi. Karena perusahaannya juga besar ya. Betul Mbak Yomi, dengan skala besar pasti ada subdivisinya lagi. Yang pertama contohnya desainer ya, desainer itu dia fokusnya mendesain sebuah contohnya prototype, mockup atau ya sejenis itu ya, fokusnya mendesain. Tapi ketika kita berbicara dengan divisi researcher, mereka adalah fokusnya untuk melakukan riset kepada user yang tepat, seperti itu, dengan target marketnya mereka. Dan ada lagi writer yang fokusnya untuk konten tulisan ya di dalam sebuah aplikasi atau sebuah webnya. Unicorn sendiri intinya dia menjembatani antara tim UX sendiri dengan tim front end development-nya gitu Mbak. Okay. Nah, seperti itu. Jadi dia sebagai tim penengah yang koordinatornya seperti itu. Berarti di antara tim UX dan UI, tim UX dan front end development. Front end development. Betul. Berarti UX itu nggak cuma sama UI doang, tapi juga bekerja sama tim-tim divisi lainnya juga ya? Betul Mbak, untuk menyamakan persepsi dari apa yang mau mereka create. Oke. Berarti aku kira tuh UI UX itu walaupun beda berarti cuma satu, UI satu, UX satu, tapi Betul. berarti tetap ada timnya juga bisa Mas? Ya sebenarnya walaupun UI dan UX ini concernnya berbeda, tapi mereka untuk visi misi mereka tetap sama ya. Ketika mereka mendevelop satu project itu mereka harus punya persepsi yang sama gitu Mbak Yomi. Oke, berarti penting banget lah ya ternyata di aplikasi. Iya. Kalau dari faktor-faktornya nih Mas, kenapa sih UX itu sangat-sangat berperan penting dalam suatu aplikasi? Kenapa sih penting banget tim UX ini ya? Apalagi untuk kita bicara sebuah website atau sebuah aplikasi, sepenting apa sih? Contohnya mungkin case yang mungkin bisa ditarik kesimpulan seperti yang Mbak Yomi ceritakan tadi ya, pengalamannya ketika explore aplikasinya menarik, harapannya adalah di aplikasi tersebut kita bisa terbantu ya. Nah itu tim concernnya tim UX adalah bisa menyelesaikan permasalahan tersebut. Sebagai contohnya ya, kalau misalkan kita menggunakan aplikasi Instagram, kita kan terbiasa dengan behaviornya yang sudah diciptakan oleh Instagram ya. Ketika kita like aplikasi itu artinya ketika kita tertarik dengan aplikasi tersebut, kita tentunya like ya, tap 2 kali. Tapi ketika kita nggak menarik nih kontennya, pasti kita swipe ke atas. Nah itu sebenarnya pola-pola yang dibangun oleh tim UX. Jadi sepenting itu Mbak Yomi. Jadi itu udah termasuk dalam contoh UX ya, yang tap 2 kali terus nanti swipe gitu. Behavior yang diciptakan oleh timnya Instagram untuk menciptakan menciptakan kebiasaan kita sebagai pengguna gitu. Kalau ngomongin yang Instagram ini Mas, kan ada tuh contoh dari Instagram itu kan ada fitur yang search, tools barnya itu ada search, terus post, dan dulu tuh ada explore sama pernah diganti sama shopnya itu, Instagram shop. Instagram shop. Iya kan? Nah shop. itu kalau itu tanggung jawab UX juga atau UI? Tanggung jawab UX Mbak. Itu UX ya? Karena itu dia termasuk cakupannya dari fitur-fiturnya ya, fitur-fitur yang diharapkan bisa membantu pengguna untuk contohnya di shop itu bisa menjalankan bisnisnya mereka untuk kebutuhan-kebutuhan tertentu di fitur Instagramnya sendiri gitu.
Soalnya bener-bener langsung user Instagram kan langsung ini ya agak-agak marah gitu, kenapa ini diganti jadi Instagram Shop, padahal kita mau lihat-lihatnya tuh explore-nya kita gitu. Betul. Wah, itu udah termasuk UX ya. Iya, termasuk UX. Oke. Nah, mungkin Inix people di luar sana nih Mas, dari obrolan kita tadi tentang perbedaan UI dan UX, terus pentingnya UX di suatu aplikasi gitu ya. Mungkin ada Inix people di luar sana yang ingin nih jadi salah satu tim UX. Kita tuh harus punya basic skill gak sih Mas? Atau misalkan aku dari basic administrasi terus mau ke UX gitu karirnya, apakah bisa atau harus basic IT gitu? Bisa banget Mbak Yomi. Nggak perlu dari basic IT? Nggak perlu dari basic IT. Jadi teman-teman Inix people yang mungkin tertarik ya untuk mendalami ilmu UX atau user experience, UX fundamental ya, di istilahnya di materi Inixindo. Nah itu teman-teman juga bisa nanti kita pelajari tentang yang namanya empathize. Empathize itu adalah bagaimana kita menempatkan posisi pada customer kita atau pada user kita ya. Bagaimana kita bisa menjawab permasalahan mereka itu sebagai pengguna yang tentunya relate dengan aplikasi yang akan kita develop gitu Mbak Yaomi. Kemudian tentu kita punya yang namanya skill creative thinking juga ya. Ketika kita mempelajari tim UX, ketika kita mempelajari sebuah ilmu UX, tentunya kita perlu creative thinking. Itu yang nanti juga akan dipelajari di UX fundamental di Inixindo. Yang mana creative thinking ini adalah pondasi kita untuk menyamakan persepsi dengan tim-tim kita nantinya. Dan juga memenuhi aspek bukan hanya untuk menyelesaikan kebutuhan pengguna, tapi juga kita mencari solusi bagaimana dari berbagai kemungkinan teknologi dan kenyataan bisnis di lapangan seperti itu, Mbak. I see. Jadi gitu Inks people, kita kalau ada Inks people di luar sana nih yang mau belajar terkait UX, nggak perlu harus dari basic skill IT ya, nggak perlu backgroundnya tuh IT. Kita dari background manapun yang penting mau ada kemauan belajar terkait UX, langsung aja belajar. Apalagi poin utamanya itu kita harus punya empathize ya, empathize, rasa empatinya tinggi, jadi kita tahu kebutuhan user tuh kayak gimana gitu. Nah selain itu juga ada creative thinking ya yang jadi poin utama kita dalam belajar UX. Nah kita langsung kasih tahu aja Mas Ivan, kalau people di luar sana nih mau belajar lebih lanjut terkait UX, di mana sih tempatnya yang paling pas gitu? Memang di mana lagi sih yang paling pas selain di Inixindo? Di mana lagi selain Inixindo gitu ya? Dong. Kenapa memang Mas kalau belajar UX di Inixindo ini? Karena di Inixindo bukan hanya walaupun nama materinya UX fundamental, tapi kita di sini dibekali dengan selain pemaparan materi yang matang untuk pondasi awal kita ya. Kita juga di sini ada pelatihan teknis ya, secara teknis kita praktek bagaimana sih melakukan research. Kita menggunakan tools apa saja sih yang biasanya atau yang umumnya digunakan oleh tim-tim UX seperti itu Mbak Yo. Jadi jangan ragu-ragu lagi Inks people kalau ada yang mau belajar UX nih, ada langsung di Inixindo dengan materi UX fundamental. Nanti belajar nggak cuma materinya aja ya, tapi ada praktisnya, ada prakteknya. Ada prakteknya juga. Ada prakteknya. Gitu Inks people. Langsung aja belajar di Inixindo gitu. Nah, terima kasih banyak Mas Ivan terima kasih juga Mbak Yomi waktunya nih ngobrol-ngobrol sama aku terkait UX. Nanti kapan-kapan lah kita ngobrolin lagi terkait UI-nya ya. Boleh banget. Jadi lengkap tuh, ada UX, ada UI gitu. Jadi UI UX gak ada yang ketinggalan dari dua itu ya. Iya. Gitu. Nah, gitu Inks people, sharing episode kali ini. Jangan lupa like, comment, subscribe channel Inixindo, dan jangan lupa juga share video ini ke teman-teman kalian karena ada banyak info-info lainnya yang sayang banget kalian lewatin. Saya pilih Inixindo.